Saya nggak ngambil laki orang. Udah berkali-kali dibilang saya dinikahin Kiwil, ngakunya dia bujangan. Ya, saya gugat cerai Gaston karena ini adalah kekuatan yang saya punya sebelumnya. Tapi ini melakukannya di Bali semuanya. Tapi ini yang papa saya inginkan. Selama beberapa tahun ini memang saya yang menafkahi anak-anak saya dan saya sendiri. Tidak ada yang namanya wanita soleha sekaligus Mbak Rohimah seorang guru yang contoh bagi murid-muridnya. Terus dengan itikat baik datang ke rumah ini. Kalau memang Anda adalah orang yang merasa tidak bersalah dan merasa dirugikan, datanglah ke rumah ini. Bersopan santunlah kepada ibu saya untuk minta maaf gitu. Kalian sudah menghancurkan saya dan ibu saya. Kalian sudah menghancurkan saya dan ibu saya. Ya, itulah luapan emosi penuh kecewa Maggie Wulandari, istri muda komedian Kiwil, yang mengetahui kebahagiaannya diusik pihak Rohimah, istri tua suaminya di jejaring maya. Hubungan dua istri Kiwil, Rohimah dan Maggie kembali memanas. Keduanya terlibat pertikaian dan aksi tuding berbalas tudingan melalui pesan singkat. Sekarang bukan saya, Mbak. Bukan saya yang mengotori rumah tangga kalian, tapi diri kamu sendiri. Entah apa sebenarnya yang sedang diperebutkan kedua istri komedian Kiwil ini. Pertengkaran demi pertengkaran tiap tahun kerap mereka pertontonkan. Padahal ini memang bukan tahun pertama mereka dipoligami Kiwil. Bahkan kemarin Maggie mengancam akan menjebloskan anak tirinya ke penjara karena dianggap telah mengusik kehidupan pribadinya di muka publik. Di sini aku tegaskan, siapapun itu orangnya harus bertanggung jawab dengan semua ucapannya. Dia bilang punya bukti, buktinya mana gitu. Ya. Ini kan udah namanya pencemaran nama baik gitu ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Aku tidak segan-segan dalam waktu 1 hari 24 jam hari ini aku tunggu. Kalau nggak ada itikat baik, permohonan maaf kepada saya dan keluarga saya di sini, termasuk Mbak Rohimah menyelesaikan persoalannya, saya akan lapor ke pihak berwajib. Maggie berpikir sekali lagi lah kalau mau memperkarakan hal-hal seperti itu yang sebetulnya bukan hal yang baik lah. Poligami memang tak semanis madu. Ya, begitulah kini yang dirasakan Kiwil. Rasanya baru tahun kemarin ia mampu mendamaikan api permusuhan dua istrinya. Saya adalah orang yang pantangan bercerai, makanya kalau melihat mereka tuh ribut, berantem, saya sedih dalam arti kata kenapa saya nggak bisa menjaga mereka. Saya dalam sholat selalu berdoa, ya Allah, seandainya kau berikan aku pahala pada hari ini, berikan kepada mereka berdua. Mereka istri-istri yang baik, ibu-ibu yang baik. Kalau kau janjikan aku surga, berikan kepada mereka. Saya nggak pantas mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Mereka mulia, ya Allah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada suami saya, kepada Mbak Rohimah gitu ya, dengan apa yang sudah terjadi juga, dan saya mengerti dan saya menerima. Semoga kedepannya sampai saya kembali ke ilahi, saya dan Mbak Rohimah bisa baik. Dan saya bisa menjadi adik buat dia yang bukan cuma di mulut saja. Dan saya bisa bahagia semuanya gitu. Harapan Kiwil dan permintaan maaf untuk Rohimah seakan tak sirna. Ketika Maggie kembali terlibat perang terbuka dengan Rohimah, keduanya seolah tak rela saling berbagi suami. Mereka kembali berseteru seolah berlomba ingin menguasai Kiwil sepenuhnya. Posisi saya sebagai istri muda selalu dicap jelek,
Mau bener mau salah tetap jelek. Setiap kali Mbak Rohimah ngejelekin saya di media, mau ngebela diri, buru-buru mulut saya disumpel, suruh diem. Saya nggak ngambil laki orang. Udah berkali-kali dibilang ke saya dinikahin Kiwil, ngakunya dia bujangan. Udah nasi udah jadi bubur, gimana caranya bikin bubur itu enak? Udah aku jalanin. Kiwil ini kan hidup di dua alam, alamnya Megi dan alamnya Rohimah. Pada saat Megi di Kiwil sama Megi, ya yang di sini harusnya ngerti. Begitu pula sebaliknya, pada saat Kiwil sama Rohimah, yang di sini kan harusnya ngerti. Kalau dua-duanya nggak mau mengerti, dua-duanya juga tidak tahu caranya untuk bisa mengerti, sulit. Kiwil pun sendiri udah saya kasih tahu, ini nggak bisa kalau begini terus. Saya bilang gitu. Kiwil juga mesti ambil sikap. Wih, ribut lagi, oh my god. Damai, ribut. Kapan happy endingnya? Tapi bener tuh kata guru spiritual Kiwil tadi. Kuncinya ada di Kiwil. Secara yang menjalani hidup di dunia alam, maksudnya hidup poligami adalah Kiwil. Jadi harus bisa bersikap adil buat istri pertama dan juga kedua. Dan secara akhirnya harus berbagi suami. Kalau kata Megi, tadi nasi sudah menjadi bubur. Nah tuh, kompakanlah antara Mbak Rohimah dan Megi. Masak bumbu yang sama agar buburnya enak tenan. Jadi nggak pakai ribut-ribut lagi. Hai pemirsa, mulai hari ini saya Kikato akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan terpercaya. Pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Berikut ini ada Julia Perez yang gak sanggup lagi menahan air matanya sampai akhirnya tangisnya pecah selama wawancara berlangsung. Sampai Juppe harus mengatur emosinya dan sembunyi di balik punggung pengacaranya. Nah loh, kenapa tuh ya? Sesaat lagi tetap di Obsesi. Sebelumnya kami ingin melakukannya di Bali semuanya, tapi ini yang papa saya inginkan. Selama beberapa tahun ini memang saya yang menafkahi anak-anak saya dan saya sendiri.